Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Tahnia Azura dengan NIM 860402732, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis seperti ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan ini melalui 3 pilar utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan ontologi ini, kita dapat memahami tentang hakikat realitas pendidikan serta objek yang akan dibahas. Kemudian, epistemologi ini mengkaji bagaimana ilmu pendidikan itu dapat kita peroleh dan metode apa yang harus kita gunakan. Lalu yang terakhir, aksiologi. Aksiologi ini bagian menilai manfaat apa dan nilai apa yang terkandung dalam materi tersebut. Selain dari sisi ilmiahnya, filsafat ilmu juga memperkuat sisi nilai etika. Dari sini sifat berperan sebagai filter untuk memastikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan untuk menjadi inti dari belajar. Poin kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bernilai akan menghasilkan praktek pendidikan yang bukan hanya fokus pada ilmu saja, tapi juga membentuk karakter dan pendidikan krisis. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, seperti moral, etika, dan karakter ini akan menambah nilai pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari proses konsep-konsep filsafat ilmu. Poin ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu berfungsi sebagai alat untuk membedah, menguji, serta mengevaluasi berbagai konsep secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi. Ontologi ini menganalisis hakikat masalah dan apa masalahnya. Contohnya seperti apa itu pendidikan. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini mengkaji cara memperoleh solusi atau bagaimana ya caranya, seperti metode pendidikan yang tepat. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Penilaian masalah atau apa manfaatnya, seperti apakah itu bermanfaat dan etis. Dengan menggunakan 3 pisau ini, persoalan pendidikan yang tadinya rumit akan menjadi mudah karena kita bisa mengetahui akar masalahnya dengan jelas. Kemudian yang terakhir, poin keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran.
Kebijakan kurikulum seperti penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, pengisian materi mempertimbangkan antologi, dan cara penyampaiannya seperti epistemologi. Kemudian proses pembelajaran. Guru akan memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini bahwa lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Kemudian penilaian pendidikan. Evaluasi bukan hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa sebagai bagian dari nilai pendidikan. Kemudian kesimpulannya adalah filsafat ilmu dalam pendidikan ini merupakan pilar utama dalam pendidikan, supaya proses belajar tidak hanya asal berjalan, tetapi juga harus paham apa guna materi dalam kehidupan kita, yaitu ontologi. Belajar lewat praktek atau diskusi supaya paham pada proses materinya seperti epistemologi, dan tetap memperhatikan nilai etika dan manfaat dari materi tersebut, yaitu aksiologi. Jadi, pendidikan bukan hanya untuk mengejar nilai akademis saja, tetapi untuk kita berpikir kritis dan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Sekian video tugas dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.